Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin, kali ini saya ingin ini ya sharing sedikit terkait dengan rempah yang kita gunakan untuk pembuatan dengan bakar rempah ya. Cuman kali ini kita fokusnya sama ini ya, ekstrak jahe merahnya. Jadi ada beberapa part mungkin nanti ya. Jadi pertama ada untuk jahe, untuk dengan bakar rempah itu, untuk part satu mungkin saya akan fokus sama pembuatan ekstrak jahe merahnya. Maksudnya apa? Jadi jahe merah itu kita bikin bubuk, tapi bukan berarti bubuk yang dihasilkan itu bukan dari jahe dikeringin terus digiling, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi bubuknya itu kita benar-benar ambil ekstraknya, dan itu sudah itu larut. Jadi kalau misalnya ditaruh ke air panas, dibikin wedang begitu, itu udah larut. Jadi intinya bagus lah kalau untuk dengan bakar ya. Jadi memang disarankan begitu. Nah, kenapa di luaran sana mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa di luaran sana banyak jahe merah yang sudah diekstrak itu harganya mahal banget, ada yang harganya murah banget. Nah, kembali teman-teman, jadi kalau teman-teman punya 1 kilo degan bakar, 1 kilo jahe merah, itu dibikin 5 kilo, jadi 5 kilo bisa. Tapi kalau saya 1 kilo jahe merah, saya bikin jadi 1 kilo ekstraknya kita bikin end outputnya itu jadi 1 kilo juga. Jadi kualitasnya premium ya, bukan yang abal-abal. Ya mohon maaf, tidak semua yang di luaran sana itu abal-abal ya. Cuman kalau yang murah-murah ya udah kita wajar untuk curiga. Gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kualitas, harga juga menentukan kualitas juga gitu. Kalau saya dulu sebelum bikin sendiri, kalau saya beli 1 kilo itu seperempatnya kan 50.000, karena memang kita sering, kita jadinya 40.000 seperempat. Berarti kalau 1 kilo 160, itu buat saya sudah didiskon itu sama penjualnya. Nah, makanya daripada kita bikin yang beli yang mahal-mahal, ya udah kita bikin sendiri aja. Harganya cukup murah kan, hematnya juga ini ya. Tapi kita juga bisa menentukan kualitas dari jahe merah kita premium, bukan yang abal-abal. Oke teman-teman, ini di sebelah saya itu ada jahe merah ya. Jahe merah, langkah pertama pembuatan ekstrak jahe merah itu, pertama jahe merah yang kita dapat dari pasar itu kita rendam di air. Ya kurang lebih setengah jam lah ya. Habis itu kita kita aduk-aduk gitu. Terus habis itu kita bersihin, kupas kulitnya ini dikupas ya teman-teman. Jadi contoh begini, ini kan sudah dikupas ya. Nah, habis dikupas, habis itu kita sucikan dulu, dicuci bersih. Habis itu nanti baru kita potong kecil-kecil begini. Jadi kan potong kecil-kecil, tujuannya apa kita potong kecil-kecil? Tujuannya kalau kita potong kecil-kecil itu, nanti ketika kita masukkan ke mesin penggilingan itu lebih mudah. Kalau yang gede-gede gak mau mesin penggilingan, memang di mesinnya gak masuk. Jadi sama orang penggilingannya nggak ini ya, nggak nggak diterima. Memang harus dipotong kecil-kecil begini. Jadi begini ya teman-teman, ini sudah dipotong kecil-kecil nih. Oh kan ya, udah kecil-kecil. Nah, terus kemudian berikutnya juga, ini apakah memang harus ke penggilingan? Enggak juga, kita bisa juga blender. Cuman nanti efek ketika blender itu kadar airnya lebih banyak. Jadi kalau kadar airnya lebih banyak, prosesnya lebih lama. Air dari mana? Ya air yang kita pasangi ketika kita blender kan. Kalau jahenya aja kan nggak bisa tuh, tetap harus dikasih air. Tapi kalau di penggilingan bumbu, bukan bumbu ya, khusus untuk yang bahan-bahan begini, nah itu fokus. Artinya air, karena memang sudah mesin khusus, jadi airnya lebih sedikit. Oke, ini 7 kilo teman-teman, kita mau bikin 7 kilo. Nah, nanti dari ini dari pembuatan selanjutnya akan kita share lagi ya teman-teman. Sekarang kita mau berangkat untuk ke penggilingannya dulu. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman. Oke, nanti videonya kita jadiin satu deh, cuman kita bikin terpisah sih memang. Oke, begitu ya teman-teman, saya berangkat dulu. Oke, lanjut lagi ya. Ini kebetulan untuk jahe merahnya sudah digiling,
sudah digiling. Kita lihat penampakannya setelah digiling seperti apa. Jadi kalau giling jahe merah yang sudah dipotong-potong tadi, ya gini modelnya. Jadi ini airnya dikit banget. Kalau pakai blender itu airnya lebih banyak, soalnya kalau nggak banyak airnya susah gitu ya. Jadi begini, nanti selanjutnya ini tinggal diperas menggunakan kain halus. Jadi tujuannya apa? Biar ampasnya nggak ikut. Langkah selanjutnya nanti ya, jadi begini ya teman-teman. Nah, diperhatikan ini. Nah, jadi dia jahe merah ini 7 kilo ya, 7 kilo. Jadi nanti kalau 7 kilo ini kita usahakan semaksimal mungkin jadinya juga 7 kilo. Ini 7 kilo ini bisa kita bikin jadi 30 kilo bisa. Kita bikin jadi 30 kilo bisa jadi 30 kilo, cuman kualitasnya jelek. Jadi kembali, kalau teman-teman beli ekstrak jahe merah, hati-hati. Harga murah, jangan tergiur sama harga murah, karena keuntungannya bisa berlipat-lipat ya. Untuk yang pedagangnya pengen dapat keuntungan yang lebih tapi dengan kualitas yang kurang bagus, mohon maaf ya yang begitu. Oke, siap, terima kasih. Nanti kita akan lanjut proses pemerasannya. Oke, next ya teman-teman. Ini tadi jahe merah yang sudah dipasang, yang udah dikasih air dikit ya. Nah, ini kasih kain. Nah, gini ya, terus kemudian peras. Kainnya didobel ya. Wah, begitu ya teman-teman. Jadi nanti ampasnya disimpan ya, ampasnya ditaruh dulu, nanti kan dikasih air lagi kan. Oke, kita tunggu proses ini. Kita coba peras dulu ya teman-teman. Videonya kita pause dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia bukan pakai penggilingan, pakai blender, airnya lebih banyak. Nah, kalau airnya lebih banyak, resiko nanti bikinnya lebih lama. Nanti kalau sudah pakai tahapan proses selanjutnya, teman-teman pasti paham maksudnya apa, kenapa agak perlu air yang terlalu banyak, efeknya apa ya. Ini diperas. Oke, diperas, itu pakai kain, terus kemudian bawahnya pakai saringan, bawahnya juga double saringan. Oke, ini sisa-sisa ampas tadi yang ini ya, hasil diperas. Terus kemudian ampas ini kita kasih air lagi, jangan asal langsung dibuang karena eman-eman juga ya. Dikasih air lagi, terus kemudian diperas lagi. Setidaknya diperas 2-3 kali lagi ya. Setidaknya diperas pemerasan 2-3 kali ya teman-teman. Oke, inilah hasil perasannya ya. Hasil perasannya. Jadi ini hasil perasan ini disimpan sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Nanti di bawah sini ada endapan ya. Kata endapannya kalau sudah sekitar 1-2 jam, nanti air atasnya itu diambil, terus kemudian itu dialah yang dikukus, yang dimasak ya. Terus untuk untuk endapannya itu nanti dibuang aja, nggak usah diambil. Itu nanti endapannya itu kayak lumayan keras sih, jadi meskipun airnya dituang itu nggak masalah. Dia nggak akan ikut ke ini ya, nggak akan ikut ke tuang juga. Endapannya itu nanti benar-benar di bawah gitu. Jadi meskipun ini airnya dituang atasnya itu gak masalah. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kebalik, yang diambil airnya bukan endapannya ya. Oke, nanti videonya akan kita lanjut lagi. Oke, inilah ya setelah sekitar 1 jam lebih, sekitar kurang lebih sejam ya, antara sejam 2 jaman lah ya. Ini untuk endapannya ini yang di bawah, yang warnanya putih itu ya. Jadi yang putih-putihnya nanti gak usah diikutin ya. Sekarang kita coba kita tuang ya. Oke, monggo dituang. Kita tuang. Nah, kita tuang ke sini. Pelan-pelan. Nah, itu ya endapannya bawah ya. Jadi endapannya gak mungkin ikut udah. Nah, ini ya.
Jadi ini nanti yang akan kita rebus sampai taruh sini dulu. Nah, itu yang ini nanti kita rebus sampai airnya sisa sedikit. Baru nanti selanjutnya kita tambahkan dengan sesuatu agar dia bisa menjadi padat. Gitu, biar bisa menjadi bubuk ya. Oke. Ini contoh endapannya. Endapannya ini meskipun diginiin keras, kan? Nah, begini. Jadi meskipun dituang ini nggak ikut. Nah, jadi gini ya. Nah, ini nggak usah dipakai, ini dibuang aja, nggak usah dipakai ya. Oke, sekian dulu. Nanti video selanjutnya kita buat videonya parsial ya, soalnya prosesnya lama banget. Kalau kita bikin video mah bikin dari awal full ini seharian belum selesai nih. Lama, maksudnya lama banget, beda bisa dari pagi sampai sore. Soalnya prosesnya panjang. Yang belum ngumpas ininya, belum ngumpas jahenya di awal-awal itu kan, ngiris-ngiris tipis kecil-kecil. Gitulah. Oke, kita rebus. Langkah selanjutnya kita rebus yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi dari air yang rebusan rebusan jahe merahnya kan sebelumnya banyak tuh. Terus kemudian kita lanjutkan, kemudian kita kita rebus sampai airnya tinggal dikit. Tadi kan sebenarnya kita bikin 7 kilo ya teman-teman, cuman 7 kilo itu saya ambil 1 kilo karena nanti kita pengen buat yang 1 kilo itu full rempah, bukan hanya jahe merah aja. Ini saya bikin khusus ekstrak jahe merah. Nah, di sini kita tambahi di sini ya kita tambahi sama ini kayu manis, terus kemudian pandan. Mana pandannya tadi? Oh, pandannya tadi udah diangkat pandannya ya. Oke, selanjutnya kalau sudah begini ya teman-teman, kita tambahkan gula 6 kilo. Kita tambahkan gula 6 kilo. Oke, sebentar ya. Oke, dibuka gulanya. Dibantu sama istri tercinta, terus kemudian diaduk-aduk ya teman-teman. Ini kita pakai wajan yang besar. Kenapa? Karena memang ininya banyak ya, kita bikin 6 kilo. Kalau 1 kilo mah cukup ini aja, cukup wajan kecil. Terus ya teman-teman, guna dari gula ini sebenarnya sebagai bentuk agar sebagai pengkristal, bahan pengkristal. Jadi nanti jahe merah yang ada di sini yang dalam bentuk cairan ini bisa dikristalkan dengan gula, begitu teman-teman. Jadi nanti rasanya manis yang jelas. Kalau tidak dikasih gula dikasih gula pasir, ya otomatis gak bisa mengkristal lah. Airnya susut habis. Ke tengah Dek, masangnya ke tengah, jangan di samping. Nah, terus diaduk ya. Sudah berapa? Sudah 4, kurang 2 ya. Oh, tuh diaduk. Diaduk. Ini ada triknya teman-teman. Kan tadi udah dikasih ada airnya ya. Jadi untuk mensusutkan airnya, untuk mensusutkan air itu tidak gampang, butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi karena butuh waktu yang cukup lama, kita punya strategi. Caranya kita rebus airnya itu, air jahe merahnya itu tadi kita menjadi beberapa bagian, bukan hanya jadi satu wajan. Contoh begini ya. Ini gitu ya. Ini itu kan kita rebus, nanti kita tambahkan ke sini. Begitu. Kalau kita bikinnya langsung di satu wajan, wah, nunggunya lama banget untuk susut. Dan ingat teman-teman, kita masang gula merah itu ketika kita sudah perkirakan pas. Gula pasir tuh diperkirakan sudah pas. Kalau sudah pas, airnya sudah susut, sudah cukup, biar kita nunggunya gak terlalu lama. Jadi kalau pas ngerebus air jahe merahnya tadi, meskipun ditinggal gak apa-apa tuh. Tapi kalau sudah dipasang gula begini, nggak boleh ditinggal, bahaya, maka nanti rusak. Oke, kita aduk-aduk terus gitu ya. Kita aduk-aduk, kita bikinnya di bawah memang, karena kalau bikin di atas khawatir khawatir jatuh. Kita pakai wajan yang cukup besar nih. Ini masih belum apa-apa ngaduknya, belum seberapa. Nanti kalau sudah ini sudah pakai api besar ya, Dek? Sudah pakai api besar.
Oh, ini masih api besar ya. Tapi kalau sudah nanti mau mulai dari kan cair, dari cair mau berbentuk kristal, nah itu nggak boleh, nggak boleh pakai api besar karena nanti bisa jadi gosong. Oke, sekian dulu. Nanti akan dilanjut dengan ini ya. Videonya memang kita bikin part-part gitu, potongan-potongan begitu karena kalau misal gak gitu nunggunya lama banget. Ntar ya teman-teman, nunggunya lama banget. Wah, aroma rempahnya udah aroma jahe merahnya udah kerasa banget nih. Teman-teman pada ini enggak? Pada mencium aroma jahe merahnya enggak? Pasti enggak dong. Oke, kita aduk-aduk. Aduknya nggak usah terlalu cepat-cepat, santai aja. Karena masih begini, beda nanti kalau sudah dia mau jadi padat, itu baru. Jadi prosesnya itu dari air jahe merah tadi untuk menjadikan ekstrak jahe merah itu kita kristalkan dengan bantuan gula pasir. Begitu teman-teman. Oke, kita potong dulu ya videonya. Nanti akan kita video lagi kalau sudah proses mau matang. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini video ketika gulanya sudah larut. Jangan lupa kalau sudah begini, teman-teman jangan sampai meninggalkan. Ya, ini jangan sampai ditinggal, gak boleh ditinggal. Ini harus terus diaduk sampai dia nanti akan menjadi padatan. Jadi yang sebelumnya dari ini kayak seperti ini cair sampai menjadi padatan. Ini nanti jadinya 6 kilo teman-teman. Banyak loh 6 kilo itu. Nah, kalau sekarang masih begini mah masih oke lah ya. Cuma nanti yang agak lumayan soro ya bahasa Jawanya tuh, yang lumayan bikin capek sih nanti ketika sudah mau dari padat mau jadi ke ini ya, dari cair mau jadi ke padat. Itu butuh effort yang cukup ini ya, ketenaga ya. Kenapa? Karena memang kita harus fokus, harus diaduk-aduk terus, dan memang semakin keras kan. Dan itu apinya jangan lupa teman-teman, kalau sudah mau proses dari cair ke padat, mau jadi padatan, itu teman-teman jangan menggunakan api besar. Tapi kalau masih begini gak apa-apa pakai api besar, dan memang harus pakai api besar, kalau gak gitu gak padat-padat nanti ya. Oke, sebentar dulu ya, kita padatin dulu biar videonya gak panjang-panjang, kita post. Jadi saya gak pakai editing yang terlalu ini ya, jadi videonya memang benar-benar pakai video yang murni, pure, cuman memang kita gabungkan dari beberapa video gitu ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut teman-teman. Karena memang ini cukup banyak ya, 6 kilo ya. Jadi dari mulai tadi kita pasang gula sampai sekarang waktunya sekitar 1 jaman ya, sekitar 1 jam ya. Kalau begini kan kita ngaduknya nggak usah yang terlalu cepat ya, biar nggak capek-capek juga. Aduk aja pelan-pelan karena memang waktunya ini cukup lama, karena memang dia 6 kilo kan ya. Terus kemudian sambil lalu nunggu biar nggak terlalu lama, biar nggak kosong ya waktunya, biar saya sharing di sini ya. Jadi ini saya karena pakai wajan yang besar, jadi adukannya ini saya gak pakai yang ini lagi, yang pakai ya dari jenis besi-besi begitu atau alumini, karena memang kita butuh yang panjang ya. Terus kemudian ngaduknya harus kuat ya. Jadi saya pakai kayu, adukan kayu. Terus kemudian ini teman-teman, ini konten yang memang cukup berat dan lama ya. Kita sambil lalu ngaduk-ngaduk saya bikin video. Mohon dibantu ya teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, terus kemudian di like juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyain bisa di komentar ya, atau mungkin bisa langsung di WA saya di 081 3-nya 5 kali 5134 gitu ya teman-teman ya, biar ada semangatnya lah bikin konten beginian. Cukup butuh effort soalnya. Terus kemudian ya, tapi saya ikhlas kok, insyaallah saya ikhlas kok, saya dan istri insyaallah ikhlas berbagi ini. Jadi teman-teman meskipun nggak bikin dengan bakar, ini bisa kita jual, dan terus kemudian yang perlu difahami sama teman-teman, teknik pengadukan ini. Jadi kalau misalnya ini udah mulai mau mengental ini, jadi teknik pengadukan ini yang penting kalau sudah dikasih gula, diaduk pelan-pelan, istirahat sebentar boleh.
Tapi kalau ditinggal, terlebih haram hukumnya dimatikan terus kemudian ditinggal keluar. Terus kemudian nanti di ini lagi, nggak boleh tuh, wajib itu nggak boleh ditinggal. Fatal itu, nanti bisa rusak. Tapi selagi teman-teman prosesnya benar, saya yakin sukses. Kapan hari ada dari Bapak Bidin ya, Bapak Bidin di Sumatera, Lubuk Linggau. Jadi dia belajar ya sebelum saya bikin beginian ya, sebelum bisa bikin konten, beliau tanya-tanya di YouTube saya terkait rempahnya apa dan bagaimana caranya. Ya sudah kita bikin, kita kasih tahu by phone. Waktu itu kita teleponan hampir 1 jaman, saya menjelaskan itu. Saya ikhlas, insyaallah saya ikhlas. Karena ini buat kita semua ya. Terus kemudian ini ya teman-teman, yang terpenting tadi kalau sudah dikasih gula jangan sampai dimatikan terus kemudian ditinggal, itu fatal, nanti bisa rusak. Tapi kalau teman-teman tadi waktu proses yang sudah habis diperas terus kemudian direbus gitu kan ya, sebelum dikasih gula misalnya, hari ini udah direbus gitu kan, sudah tinggal dikit airnya, terus gulanya mau dipasang besok, gak apa-apa, itu gak rusak kok. Tapi kalau sudah dikasih gula dimatiin, itu udah rusak. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi harapannya video ini mohon disimak baik-baik. Saya bikin sesimpel mungkin. Makanya tadi saya bikin dari harusnya kalau misalnya kita ngupas dari pagi gak nutut nih, seharian itu gak nutut. Jadi kalau misalnya teman-teman begitu, bikinnya banyak banget, misalnya jual ini ya, misalnya jual bubuk ininya aja, ekstrak jahe merahnya aja, banyak kok di online. Tapi teman-teman jangan tergiur dengan harga murah ya, secara ya jahe merahnya aja udah berapa, terus kemudian gulanya berapa. Jadi kalau misalnya 6 kilo ini kan jahe merahnya 6 kilo, saya kasih gula 6 kilo, jadi nanti jadinya kurang lebih 6 kilo, nggak jauh dari itu. Tapi apakah ketika 6 kilo itu kita pasang dengan gula 20 kilo bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nah cuman secara kualitas ya beda lah. Secara kualitasnya beda, nggak sama. Gitu ya. Makanya nggak heran ya. Ini asapnya tuh, asap jahenya ya udah keluar tuh. Nggak heran kalau misalnya ini dengan aduh, asapnya ini kalau sudah begini asapnya kan asap-asap gimana ya. Oke, kita aduk-aduk dulu teman-teman. Oke gitu, nanti kita ini ya, ini udah mulai mau padat nih. Jadi kalau sudah begini jangan ditinggal ya, ini perlu diaduk-aduk terus nih. Aduh, lumayan keringetan teman-teman, 1 jaman ngaduk. Ini padahal cuma 6 kilo ya. Ini nggak boleh ditinggal nih, harus terus diaduk nih. Nggak ya. Oke, kita lanjut nanti lagi videonya deh. Udah keringetan, minta tolong teman-teman jangan lupa buat kelangsungan, terus kemudian buat semangat kita bersemuanya, minta tolong di subscribe ya. Kalau perlu di share ke teman-teman yang lain. Nggak ada ruginya kita berbagi sama teman-teman. Oke, semoga kita sehat selalu dan bisa sukses. Oke, kita lanjut nanti lagi ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini sengaja saya bikin videonya ya, gak apa-apa ya meskipun agak panjang. Minta tolong teman-teman nanti jangan di skip, karena proses ini nanti biar gak salah langkah ya. Eman-eman kalau sudah bikin. Ini teman-teman, ini kan dia sudah mulai mau menggumpal ya. Cuman masih lumayan sih, biar teman-teman tahu bedanya apa sama yang tadi ya. Pakai masker. Nah, ya, ini apinya kalau sudah begini teman-teman, apinya sudah mulai dikecilkan, jangan terlalu ini ya. Ini asapnya sudah asap pedes-pedes gimana gitu ya, nggak enak lah ke hidung. Beda sama yang tadi, agak-agak. Ingat, ini pinggirannya juga perlu di ini ya teman-teman, pinggirannya juga perlu dibersihkan. Nah, dia tuh. Oke,
Mau sengaja ya teman-teman videonya, biar ya maaf kalau agak panjang sedikit, tapi kalau bisa jangan di skip, biar ini ya apa namanya, saya aslinya agak susah sih bikinnya, tapi ya buat kita semua ya, demi teman-teman yang belajar biar gak sia-sia, sudah beli jahe merah, sudah prosesnya capek-capek, biar gak sampai gagal. Oke. Oh, ini kan ya kan, beda kan wujudnya kan, udah mulai mengental kan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini sudah prosesnya mau mengental ya, sudah mulai wujudnya sudah beda ya, nggak cair-cair banget sudah. Ini kita bikin ini di Madura loh teman-teman. Pinggirannya biar gak lengket ya. Tuh pinggirannya di ini. Jadi memang sengaja videonya nggak ini ya. Kalau tadi kan masih bisa, pas proses pemerasan itu masih bisa saya skip ya. Kita matiin dulu gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau sudah proses begini di sini, wah, ini menentukan nih. Jangan sampai gagal nih. Karena kalau ini kasihan teman-teman sudah menyiapin ini ya. Oke, kita lanjut. Oh, lumayan saudara, capek juga saudara ya. Ini meskipun nggak main futsal saudara, keringatnya bercucuran ini karena memang 6 kilo ya. Oke, pelan-pelan aja. Ini diganti sama istri. Was. Oh, capek saya. Jadi pinggirannya harus dibersihin biar gak lengket. Maaf ya agak gelap, padahal sebenarnya terang ya. Kalau foto terang, tapi kalau video kok agak gelap ya. Ya, pendatang baru ngaduknya. Kalau diaduk gitu kayaknya apinya digedein dikit. Oh, ini masih api besar ya? Ya, tapi nggak terlalu kecil ya. Baru nanti kalau sudah mau jadi padat, baru dikecilin, kecil banget. Wah, ini pendatang baru, semangat baru, energi baru. Gak usah ditiru itu teman-teman. Kalau ditiru tuh capek tuh. Kayaknya apinya kurang gede deh. Oh, tuh. Pakai ini pakai dua. Ambil sana satu lagi. Sini tuh. Aduh. Kok padat-padat ya. Ini benar-benar butuh effort ini. Makanya ekstrak jahe merah itu mahal. Nah, orang-orang kan kadang pengennya murah. Kalau yang murah-murah ya otomatis dengan resiko ya. Otomatis dengan resiko kualitas. Ya mana ada pinggir-pinggirannya nih harus digini ya teman-teman. Gak usah. Kok yang gini? Udah aduk. Ini sudah mau mengental nih. Sudah persiapan ngental. Pinggirannya diambil. Nah, ini menentukan nih, jangan sampai ini. Nah, ini sudah mau ya. Ini harus
Ya sebenarnya kalau bikin 1 kilo nggak perlu capek-capek juga ya, maksudnya nggak perlu butuh effort yang sampai begini. Kalau zaman 1 kilo karena ini banyak, ya otomatis lah teman-teman. Sudah mulai mau jadi ya. Videonya jadi berapa part, maaf agak panjang karena ini kalau ditinggal biar teman-teman tahu prosesnya. Ini sudah mulai mengental nih, adukannya udah susah nih. Pinggirannya ya teman-teman eman, karena kalau sudah lengket nanti nggak bisa diangkat. Ini sebenarnya bisa kita percepat, cuman biar gak gosong, karena kalau apinya gede-gedein bisa lebih cepat, cuman nanti efeknya ada bau-bau gosongnya. Eman-eman biar kualitasnya maksimal ya, cuman maksimal kualitas bahannya premium bagus ya, otomatis effortnya juga lebih. Nah ketika effortnya lebih ya harganya mahal. Nah untuk menyiasati harga mahal ya, orang-orang ya maaf ya, orang-orang kan salah satu caranya dengan bikin kayak tadi, 6 kilo jadi 15 kilo bisa. Dengan gimana caranya? Gulanya ditambahi. Nih, sudah mau mulai jadi nih. Nah kan? Nih mulai jadi kan? Nah kan? Udah mulai keras. Ntar lagi nih. Jadi untuk yang saat ini videonya nggak saya potong nih. Oh, keras kan? Capek nih. Kamu gak ada yang kecil ya, Dek? Paling kecil aja biar gak susah-susah. Matiin dulu apinya biar gak ini kalah kalau tangan satu begini. Ayo agak cepet. Apa sayang? Iya di video. Diem ya dulu ya. Lagi bikin ya. Jangan diganggu ya biar gak rusak ya. Wah ini udah mulai kental nih. Ya kan udah mulai kental kan? Ini nggak boleh, ini harus terus jalan nih. Agak cepet dek. Iya. Diem ya, diem. Ayo duduk diem. Sudah ngaji kamu? Ya sana. Nggak cepet. Ayo diem dulu nak, nanti dibikinin ya. Ayo sayang, bentar lagi selesai kok ini. Oh. Yang biasanya ya ini udah mau jadi nih ya kan, udah mulai padat kan. Oh ini gini teman-teman yang saya maksud tadi. Kalau sudah begini udah mulai padat. Pegang ya dek. Nah, kayak dodol ya. Jadinya bikinnya kayak dodol. Kamu sebelah sana, sini urusan saya. Nah. Lumayan pelan dulu. Ini pegang agak ke sana dikit. Kan udah mulai jadi.
Ya, inilah videonya ya teman-teman. Dari tadi yang cair, prosesnya begini. Ya, jadi ini ini kan masih basah. Jadi sampai jadi padatan yang kering, bukan basah lagi. Kalau masih begini rusak. Ini kan masih jadi kayak dodol. Jadi memang effortnya cukup inilah ya. Ini ini 6 kilo saudara. Ini 6 kilo ya. Sudah mulai keras. Sudah mulai keras di sini. Di sini sudah mulai keras. Saya matikan videonya dulu, agak susah soalnya. Ya, inilah. Ini sudah mulai kering ya, teman-teman. Jadi nanti ini kan mati hitam-hitam ini basah. Yang warnanya agak gelap ini masih basah. Jadi harus benar-benar kering, tapi jangan sampai gosong ya. Nggak boleh gosong. Nah, dia kan sudah mulai ya. Effortnya memang susah, cuman harga jualnya maknyus. 1 kilo tembus 200.000. Bener, 200.000 saya belinya. Cuman karena saya ini ya rutin langganan dikasih 160 1 kilo. Kita biaya pembuatan berapa? Gulanya 1 kilo 12 ribuan. Jahe merahnya anggaplah kalau pas lagi mahal, kalau teman-teman ini 30.000. Nah, berarti modalnya cuman berapa tuh? 40.000. Dapat 160. Kalau bikin sekilo mah effortnya nggak secapek ini. Nah, kan udah kelihatan yang gede-gede ini gini. Yang masih ini kan masih ini soalnya. Iya diginiin. Nah, yang masih gerundel diginiin. Yang masih ini biar nanti nggak susah. Ayo kita tumpuk di sini. Jadi di sini. Ya, pelan-pelan diginiin. Dihancurin yang masih ini. Saya ngambil begini, kamu yang hancurin. Nah, tapi jangan sampai gosong teman-teman. Warnanya kecoklatan kering ya. Alhamdulillah ini udah mau jadi nih. Kurang keringnya aja dikit. Aduh, bener-bener nih effortnya luar biasa nih. Ini ya teman-teman, minta tolong jangan lupa di subscribe juga. Ya, biar kita sama-sama inilah ya. Channel ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang membutuhkan usaha ini teman-teman. Sebesar begini aja kita nggak perlu usaha dengan bakar. Kalau bisa jual jahe merahnya aja udah duit. Bikin sekilo. Kalau biar gak capek-capek udah cukup ya. Tapi kalau memang mau capeknya sekaligus ya harus pakai orang, cari bantuan. Tuh kan sudah mulai jadi nih. Ini udah jadi teman-teman. Pernah kepikir nggak bahwasanya sebelumnya yang dari ekstrak jahe merah itu seperti apa? Ya kalau saya sih dulu tak pikir endapan airnya itu yang tadi tuh yang jadi ekstraknya, ternyata bukan saudara. Ternyata begini prosesnya ya. Ini tumpah, lewat tumpah dikit biasa lah, soalnya susah sambil ngerekam.
Ini kalau proses begini jangan sampai pakai api besar tuh, bahaya nih kalau pakai api besar. Alamat ini gosong, rusak. Nah ini udah mau kelar nih. Belum. Iya belum, karena kita pakai api kecil, tapi kualitasnya insya Allah bagus ini. Ini kualitas premium ini. Kalau perbandingan sekilo, kalau jahenya sekilo kita jadikan sekilo itu udah bagus, udah premium tuh. Makanya jangan heran kalau yang murah-murah itu sekilo cuman berapa puluh ribu, bayangkan aja. Jahenya aja berapa, ya kan, effortnya yang sampai begini-begini gimana, ya kan, effortnya sampai yang begini-begini gimana, ya kan nggak mungkin orang udah susah payah keuntungan cuma 10.000, nggak mungkin lah ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, cuman secara logika bisnisnya kan begitu. Ini kalau sudah ininya keras, ini udah keras. Nah ini sampai kering, usahakan kering. Yang maksud kering itu bukan yang ini ya, biar nggak basah begitu. Yang sekiranya ya, bubuk. Terus kemudian yang tandanya itu lagi, yang ada bulatan begini, yang gede-gede begini. Yang ini nih, ini keras. Bentar ya. Nah begini. Ini keras, ini kan masih ini. Nah, kalau udah keras itu tanda, salah satu tandanya. Gitu teman-teman, mungkin videonya nanti akan panjang nih, karena memang buatnya aja dari pagi nih. Kalau misalnya dari pagi cuma sendirian nggak nutut 6 kilo, karena prosesnya lama. Gak apa-apa, jadi kalau misalnya teman-teman nggak nutut pagi itu bisa ini ya, misalnya hari ini ngupas jahe merahnya, terus kemudian dipotong-potong, taruh kulkas kalau teman-teman lagi sibuk, jadi gak rusak kok, gak apa-apa. Besoknya cuman sebelum digiling ke penggilingan tetap harus dicuci dulu karena takut ada jamur, takutnya ini. Oke ya teman-teman, pembuatannya kurang lebihnya begini. Nanti di video berikutnya, terakhirnya nanti ini kan kita videonya kita part ya, potong-potong prosesnya biar kayak ini. Intinya kurang lebihnya begini ya. Ini kan udah jadi bubuk nih dari yang sebelumnya cair ya, sebelumnya kan cair ya. Oke, ini dia finishing, tanda finishnya. Ini kan sudah ini ya, sudah benar-benar jadi bubuk dan sudah agak kering. Nah tanda tahu keringnya gimana, kita cari yang ini ya teman-teman, cari yang kan masih ada yang gede-gede gini. Sorry, ada begini-gini ya, kita tekan. Nah, ini agak susah kalau ada gini-gini. Ini kan agak keras. Kalau sudah agak keras itu berarti dia udah matang. Tapi kalau misalnya masih lembek banget, wah jangan, itu masih diginin aja. Tapi kita tetap pakai api kecil. Kenapa kita terusin? Karena memang nanti resikonya ini teman-teman, kalau disimpan biar nggak mudah basah, karena ini kan gula tuh, kalau gula kan mudah basah tuh. Jadi gitu kurang lebihnya ya. Oke. Alhamdulillah sudah jadi ya, sudah menggunung. Stok 6 kilo ekstrak jahe merahnya ya, begini teman-teman. Nah cuman ini nggak boleh langsung dipakai teman-teman, ini nanti tetap di blender dulu biar halus, nggak boleh dipasang begini ya. Oke, ini ya teman-teman hasil dari jahe merah, ekstrak jahe merah yang sudah di blender ya. Jadi ini kan udah halus banget tuh. Jadi kalau misalnya buat rempahnya dengan bakar, ini harus di blender dulu. Jadi yang kemarin itu kan yang sebelumnya itu kan masih ada yang ini ya, yang apa namanya, bulatan-bulatan gitu, masih keras gitu ya. Jadi harus di blender ya. Ini udah ini ya teman-teman, artinya ini udah sudah ini ya. Ini karena ini ekstrak, maka dia nggak ada ampas nanti. Jadi kalau dikasih air biasa pun enak, dikasih dengan bakar pun juga enak. Jadi nanti ini larut sudah.
Jadi ini sudah gak ngepas lagi, jadi ketika sudah dikasih air panas diaduk-aduk-aduk larut, jadi bakal bisa menikmati. Untuk yang ini apa bedanya sih kalau ini agak kuning sama ini yang enggak? Kalau ini itu kita ini benar-benar ekstrak jahe merah, terus kalau ini itu ekstrak jahe merah plus rempah. Jadi kita sudah pasangi beberapa rempah, nanti kita juga kasih tutorial terkait dengan rempahnya apa saja. Cuman tekniknya berbeda ya antara dua ini ya, yang full rempah sama yang ini berbeda ya. Sebenarnya sih ada tambahan proses aja sih. Kalau untuk teknik ininya sih bisa dibilang hampir sama lah ya, tetap ada dasarnya tetap dari sini, cuman kita kembangkan dengan full rempah. Kalau ini sudah kita lengkapi dengan jahe merah, cengkeh, kapulaga, kayu manis, serif, pandan, kunyit, terus kencur gitu-gitu, udah lengkap. Kalau yang ini ya udah lengkap ini. Kalau misal mau ditaruh di degan bakar pun kita tinggal tuang aja udah beres gitu ya. Tinggal paling nanti kalau di mana di degan bakar tuh kita tambahi madu, susu, gula merah sedikit gitu-gitu sih, karena ini sebenarnya udah manis karena kan sudah ada gulanya juga. Sama termasuk ini kan kita sebelumnya waktu kita bikin kan itu kita ini ya, kita apa namanya, kita bikinnya itu pengkristalannya kan juga sama-sama menggunakan gula ya. Makanya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, jangan tergiur dengan harga gula, dengan harga ekstrak jahe merah yang dengan harga yang murah. Kenapa? Harga juga menentukan kualitas. 1 kilo jahe merah itu bisa dijadikan 5 kilo ekstrak jahe merah, bisa dijadikan 10 kilo pun juga bisa. Cuman kualitasnya jelek ya. Kalau ini kan kita bikin 1 kilo jahe merah, kita jadikan 1 kilo kurang lebih begitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk ilmunya. Bisa kita gak boleh pelit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk pribadi saya dan keluarga saya, dan juga untuk teman-teman semuanya. Bagi yang ingin usaha dengan bakar rempah, boleh menggunakan rempah ini, atau mungkin untuk teman-teman yang mau dijual kan, makanya di online itu kan, di marketplace itu kan banyak juga tuh yang jual ekstrak jahe merah. Bisa dengan cara yang begini ya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditanyakan di komentar, atau bisa langsung WA ke saya di 081 3 nya 5 kali 5134. Saya ulangnya di 081 3 nya 5 kali 5134. Oke, minta tolong ya teman-teman untuk di subscribe, terus kemudian di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu kita semakin diberikan keberkahan di dunia dan akhirat untuk kita semua, termasuk keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian tutorial pembuatan rempah degan bakar, khususnya di ekstrak jahe merahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang mau ditambahi atau ditanyakan, bisa WA langsung ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.